Halo semuanya, kami dari kelompok C, kelas instrumentasi B, Departemen Teknik Mesin FTIRS ITS dengan dosen pengampu Pak Ari Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai motor AC. Sebelum memulai presentasi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Haufifatul Mafaza, NRP 021119400000023. Perkenalkan, nama saya Salwa Nisrina Aulia, NRP 021119400000031. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Sabila, NRP 02119400000033. Perkenalkan, nama saya Nivana Hafiza, NRP 021119400000036. Perkenalkan, nama saya Herbert, NRP 02119400000088. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani Ramadan Munandar, NRP 02119400000158. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai motor AC. Pertama, adalah pengertian dari motor AC yang akan dijelaskan oleh teman kami, Salma. Pengertian dari motor AC adalah sebuah motor listrik yang tenaga penggeraknya berasal dari arus bola-balik atau biasa disebut dengan AC. Motor AC memiliki dua buah bagian, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan bagian dari motor yang bergerak statis atau diam. Stator berupa kumparan yang dialiri dengan arus bola-balik untuk menghasilkan medan magnet yang berputar. Bentuk dari stator sendiri menyerupai roda gigi. Terdapat dua unsur yang membentuk stator. Yang pertama adalah inti stator. Inti stator sendiri terbuat dari bahan ferromagnetik atau biasa disebut besi lunak yang disusun secara berlapis-lapis sebagai tempat terbentuknya flux magnet. Yang kedua ada belitan stator yang terbuat dari tembaga yang disusun dalam bentuk beralur-alur. Belitan dari stator sendiri berfungsi sebagai tempat terbentuknya gaya gerak listrik. Rotor. Rotor merupakan bagian dari motor listrik yang mengalami perputaran. Perputaran dari rotor sendiri disebabkan karena adanya medan magnet dan lilitan kawat pada rotor. Kutub magnet rotor terdiri dari dua jenis, yaitu rotor kutub menonjol atau disebut salien. Merupakan tipe yang dipakai untuk generator-generator dengan kecepatan rendah dan kecepatan menengah. Kemudian ada rotor kutub tidak menonjol atau disebut dengan silinder. Digunakan untuk generator-generator turbo atau generator-generator yang memiliki kecepatan tinggi. Bisa kita lihat dari gambar bahwa pada rotor terdapat kutub-kutub magnet dengan lilitan-lilitan kawat yang dialiri oleh arus yang searah. Saya kali ini akan menjelaskan mengenai karakteristik motor AC. Izinkan saya untuk menjelaskan. Baik, yang pertama itu ada dari untuk mencari sebuah daya dari motor AC. Motor AC menerapkan prinsip rotating magnetic field. Karena itu juga memerlukan sebuah daya yang digunakan untuk AC itu sendiri pada statornya. Jadi untuk motor AC dan untuk motor AC sinkronus pada rotor dialiri juga arus DC. Dan bisa dilihat di rumus ini ada mencari-cari dari beberapa rumus yang ada, yaitu salah satunya adalah mencari daya. Jadi ada daya motor, daya semu, dan daya output. Dan dari situ juga akan bisa ditemukan maksud-maksud dari daya-daya tersebut, itu untuk apa saja. Kemudian lanjut untuk beban dari motor listrik AC. Jadi pemahaman beban motor listrik AC ini ada mempunyai beban yang sesuai dengan kecepatan yang dibutuhkan. Jadi ada beban dari torque
konstan atau torsi ya. Beban torque konstan adalah beban yang keluaran energinya bervariasi dengan kecepatan operasinya, namun memiliki torque yang tetap. Untuk beban yang kedua itu ada variable torque, yaitu beban yang memiliki torque bervariasi dengan kecepatan operasinya. Dan yang terakhir adalah beban energi konstan, yaitu beban yang membutuhkan torque berbanding terbalik dengan kecepatan dan berubah-ubah. Lanjut, kemudian untuk sistem kontrol. Jadi untuk sistem kontrol motor AC ada secara manual, dan secara manual ini ada dengan saklar on off, yaitu yang dihubungkan langsung dengan tegangan jala-jalanya. Biasanya digunakan untuk mengoperasikan motor yang berdaya kecil. Contohnya ada pada rangkaian-rangkaian motor bor, gerinda, dan lain-lain. Kemudian ada untuk di manual sendiri juga ada motor dengan saklar TPST dan TPDT. Di mana ini maksudnya adalah motor yang 3 fasa yang digunakan banyak di mesin industri, baik untuk daya kecil maupun untuk daya besar. Jadi bentuknya itu seperti saklar bintang segitiga atau delta start dengan cara on off juga, namun berbentuk seperti segitiga. Dan yang ketiga itu dari secara manual itu ada pengendalian motor dengan saklar pisau. Maksudnya ini adalah kontak-kontaknya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dalam perpindahan posisi saklar dapat menukar hubungan kedua fasa sehingga putaran motor akan terbalik. Kemudian untuk yang terakhir itu sistem secara semi otomatis. Dari semi otomatis ini jadi ada seperti namanya otomatis dan banyak keuntungannya, yaitu pelayanan lebih mudah, jadi bisa jarak jauh, terjamin, dan sebagainya. Juga ada rangkaian-rangkaian di semi otomatis ini juga, yaitu ada dengan kontraktor magnet, ada yang juga dengan interlocking, dan juga yang operasional secara berurutan. Lanjut kepada karakteristik berikutnya, itu dari motor AC ini overall adalah harganya lebih murah, pemeliharaannya lebih mudah, ada berbagai bentuk display juga untuk berbagai lingkungan pengoperasian. Berhubungan dengan lingkungan pengoperasian akan dijelaskan juga, yaitu kemampuannya untuk bertahan pada lingkungan pengoperasian yang keras dan bahaya. Maksudnya keras dan bahaya ini yang cenderung untuk dapat melukai atau dapat merusak dari motor AC itu sendiri. Jadi bahayanya bisa seperti terbakar, bahan kimia, atau bahan bakar, dan lain-lain. Secara fisiknya lebih kecil dibandingkan dengan motor DC dari HP yang sama. Biaya perbaikan lebih murah. Kemampuan untuk berputar pada kecepatan di atas ukuran kecepatan kerja yang tertera di nameplate. Oke, kemudian untuk jenis aktuator motor AC. Ada 2 jenis, yakni motor induksi atau asinkron, dan kemudian adalah motor sinkron. Yang pertama adalah motor induksi atau asinkron. Motor induksi merupakan motor listrik AC yang bekerja berdasarkan induksi medan magnet antara rotor dan stator. Arus rotor motor ini bukan diperoleh dari arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar atau rotating magnetic field yang dihasilkan oleh arus stator. Motor induksi sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di industri maupun di rumah tangga. Terdapat 2 jenis motor induksi yang mudah dijumpai dan sering dipakai. Yang pertama adalah motor induksi 1 fase. Motor ini memiliki 1 gulungan stator, beroperasi dengan pasukan daya 1 fase, memiliki sebuah rotor kandang tupai, dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Sejauh ini, motor ini merupakan jenis motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga karena penggunaan dayanya yang kecil. Contoh peralatan yang menggunakan motor induksi ini adalah kipas angin, mesin cuci, pengering pakaian, lemari es, dan pompa air.
Motor sinkron. Motor sinkron merupakan motor AC 3 fase yang dijalankan pada kecepatan sinkron tanpa mengalami slip. Motor sinkron adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal untuk beban rendah, seperti pada kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Setelah mengetahui bagian dan juga jenis dari motor AC, berikut ini merupakan video mengenai prinsip kerja dari motor AC. Motor induksi memiliki dua bagian, stator dan rotor. Stator berbentuk gulungan 3 koil, dan pada stator terdapat 3 input daya AC. Gulungan kawat tersebut melewati celah stator yang permeabel. AC motor menerapkan prinsip rotating magnetic field, yakni medan magnet yang memiliki polaritas bergerak, di mana kutub-kutub yang berlawanan berputar di sekitar titik atau sumbu pusat. RMF akan menginduksi batang sangkar rotor sehingga rotor akan bergerak. Hal ini yang biasa disebut sebagai self-starting. Ketika kecepatan rotor bergerak konstan, maka medan magnet tidak akan memotong loop. Dengan demikian, tidak ada arus yang diinduksi. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya electromotive force dan arus. Karena hal tersebut, rotor akan melambat. Dan saat melambat, medan magnet akan memotong putaran rotor, sehingga arus dan gaya yang diinduksi meningkat, dan rotor akan berputar lebih cepat. Namun, rotor tidak akan dapat mengejar kecepatan magnet. Perbedaan antara kecepatan rotor dan kecepatan magnet disebut dengan slip. Pada motor AC sinkronus, tidak terjadi slip antara kecepatan rotor dan kecepatan medan magnet, atau bisa dibilang keduanya bergerak dengan konstan, di mana stator dihubungkan dengan arus AC 3 fase yang menghasilkan RMF, dan rotor dihubungkan dengan arus DC sehingga rotor akan bekerja layaknya magnet. Rotor dan stator yang memiliki medan magnet akan bergerak sinkronus, karena kutub-kutub magnet pada rotor akan tertarik pada kutub berlawanan dari RMF. Untuk aplikasi sendiri dari AC motor ini, terdapat pada kehidupan sehari-hari ataupun dalam dunia industri. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan AC motor terdapat pada penggerak jam, power tools, disk drive, mesin cuci, kipas angin, dan peralatan rumah tangga lainnya. Sedangkan dalam dunia industri, AC motor dapat digunakan dalam pompa atau pumps, blower, conveyor, dan conveyor. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerja AC motor pada kipas angin. Nah, kan ada arus bolak-balik masuk menuju kipas angin. Kemudian, di dalam kipas angin itu terdapat suatu motor listrik. Motor listrik ini di dalamnya itu terdapat suatu kumparan besi yang bergerak bersama sepasang pipih berbentuk magnet U. Motor listrik ini itu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ketika listrik mengalir pada lilitan kawat dalam kumparan besi, itu akan menimbulkan yang namanya sebuah magnet. Dan dari magnet ini akan menimbulkan sebuah gaya, di mana gayanya ini adalah tolak-menolak antar kumparan besi dengan sepasang magnet tersebut. Itu akan membuat gaya berputar secara periodik pada kumparan besi. Nah, kemudian baling-baling kipas angin itu akan dikaitkan ke ke poros kumparan tersebut sehingga terjadi penambahan tegangan listrik pada kumparan besi. Kemudian akan akan timbul sebuah gaya kemagnetan, di mana itu akan memperbesar hembusan angin pada kipas angin. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan yang ada pada AC motor.
Nah, keunggulannya itu apa? Keunggulannya adalah AC motor ini harganya lebih murah atau terjangkau. Pemeliharaannya pun lebih mudah. Selain itu, AC motor ini juga memiliki berbagai bentuk display, di mana dari beberapa bentuk itu dibuat dalam berbagai lingkungan pengoperasian. Kemudian, AC motor ini juga memiliki kemampuan untuk bertahan pada lingkungan pengoperasian yang keras. Biaya perbaikannya juga lebih murah karena memang dari awal harganya itu dia murah dan secara fisik dia lebih kecil dari DC motor. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, dia speed control yang dibutuhkan untuk menangani drive inverter AC-nya ini dia itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan speed control yang dibutuhkan untuk menangani drive inverter dari DC motor. Kemudian dia juga memiliki ketidakmampuan untuk beroperasi pada kecepatan yang rendah. Demikian video penjelasan mengenai AC motor ini kami buat. Terima kasih telah menyaksikan.